Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama kakak Dede Aji Septiani. Kang alumni Unsir dan kakak suka berbagi informasi ya terkait masuk PTN ya, apalagi jalur SNBP, SNBT dan juga KIP kuliah. Dan kakak juga yang founder untuk Unsir Story teman-teman. Ini untuk media untuk masuk PTN ya. Jadi info penting ya. Silakan teman-teman yang belum follow supaya tidak ketinggalan ya, follow Instagramnya @unsirstory supaya nggak ketinggalan info terkait masuk PTN di 2026 ya. Dan juga kakak akan sering live di Instagram ya, dan juga TikTok ya. TikToknya juga sama @unsirstory, jadi kalian yang lupa follow juga ya. Nah, Kang sudah lama ya untuk ngasih info terkait masuk PTN ini ya, sejak 2017 bahkan ya, waktu kakak sedang ingin masuk PTN ya. Waktu itu jarang sekali yang ingin jarang sekali info gitu ya di sekolah. Ini harus cari sampai ke sana kemari gitu ya. Nah, akhirnya bikin platform sendiri untuk berbagi ya ke teman-teman kelas 12 dan juga gap year ya yang mau masuk PTN di 2026 ya. Dan ini ya sudah ada info terbarunya, mungkin kalian juga sudah tahu ya. Jadi sudah di launching untuk SNPMB 2026 ya. Ini lebih awal ya, di September, biasanya itu baru launching di bulan Desember ya. Mungkin karena takutnya akan ada perpanjangan waktu lagi gitu ya. Makanya supaya dari jauh-jauh hari ya, panitia SNPMB ini udah launching pada tanggal 16 September kemarin ya. Nah, oke, sedikit kakak jelasin ya, kita akan masuk ke materinya ya. Jadi untuk masuk PTN ini ada 3 jalur ya, SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri. Dan ini tidak ada perubahan ya, untuk kuotanya sama ya. Ini PTN BLU, Satker, dan PTN BH ya. Jadi ada 3 jenis PTN di Indonesia ya. SNBP sama ya, masih 20% ya minimal ya. Bisa aja 22%, 25% ya, bahkan lebih gitu ya. Dan ya jalur kedua di SNBT ya, untuk subtes 7 subtes ya. Tapi ke SNBT ini minimal 40% ya. Jadi bisa aja 45% atau 50% ya, tergantung pihak PTN-nya. Dan terakhir ini adalah seleksi mandiri ya. Nah, jadi SNPMB ini hanya 2 jalur saja, SNBP dan SNBT yang diurusinya gitu ya. Nah, kalau udah masuk seleksi mandiri itu adalah gimana kebijakan masing-masing PTN-nya gitu ya. Misalkan di UGM, tergantung UGM mau jalurnya seperti apa ya, kapan pelaksanaannya, apakah ada ujian, apakah memakai rapot di seleksi mandirinya ya. Termasuk Unsir juga ya, kapan seleksi mandirinya, apakah ada tes atau tidak ya, tergantung PTN-nya. Dan di jalur mandiri 30% ya, masih lumayan cukup banyak nih ya di jalur mandiri juga ya. Nah, lanjut ya teman-teman, ini penting sekali ya untuk registrasi akun sekolah ya. Ini biar pihak sekolah yang mengurusinya ya, kalian bisa catat nih ya, registrasi akun siswa nih ya di alarm ya, dicatat tanggal pentingnya 12 Januari ini udah kita mulai prepare untuk masuk PTN. Tapi sebenarnya dari sekarang ya, karena ya TKA juga akan dimasukkan sebagai penilaian SNBP ya. Cuman ini untuk registrasi di portal SNPMB ya, dimulai 12 Januari ya, termasuk untuk gap year ya, dan kelas 12 juga sama ya. Nah, tapi harus kalian tahu ya, jadi harus kalian ingat juga bahwa sekolah itu harus melakukan pengisian PDSS. Tapi itu tugasnya sekolah ya. Tapi tetap ya kita awasi di monitoring PDSS, karena sekolah ini wajib melaksanakan PDSS sampai selesai ya. Kenapa ya? Karena supaya siswa kelas 12 eligible SNBP itu harus bisa daftar di jalur SNBP. Nah, kalau sekolah tidak melaksanakan finalisasi sampai tahap akhir di PDSS, maka ya semua siswanya ya, baik itu eligible, maka sudah eligible ya, itu nggak bisa daftar SNBP ya kalau sekolahnya nggak finalisasi di PDSS gitu ya. Nah, akun SNPMB ini berguna untuk mendaftar SNBP dan SNBT ya. Jadi kalau seleksi mandiri itu nggak pakai lagi akun SNPMB gitu ya.
Dan untuk gap year ya, kalian bisa menggunakan registrasi akun baru ya, tidak perlu melakukan akun baru ya bagi sekolah. Tapi untuk gap year wajib melakukan registrasi akun baru ya. Gap year harus bikin lagi akun ya. Kita lanjut ya. Nah, SNBP nih. Ya, nih sedikit kita jelasin juga ya. Apa yang berbeda ya, apa yang sama di tahun sebelumnya ya. Yang jelas nih nomor 3 ya. Ini siswa mempunyai nilai TKA. Jadi untuk kelas 12 yang sekarang ya wajib ikut TKA ya kalau mau masuk PTN lewat jalur SNBP ya. Tuh ya, peserta siswa kelas SMA, SMK, MA ya. Kelas 12 pada tahun 2026 ya. Nah, termasuk ya. Jadi SNBP ini prestasi akademik, dilihat dari prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapot, prestasi ya, dan akademik, non akademik juga bisa ya dijadikan penilaian untuk SNBP dan juga penilaian untuk siswa eligible juga sama ya. Nah, jadi kenapa sih di PDSS? Karena di PDSS juga ya itu nilai-nilai rapot siswa eligible akan dimasukkan ke dalam PDSS. Makanya kalau sekolah nggak sampai melakukan finalisasi PDSS itu sama saja menggagalkan kesempatan siswa untuk daftar di SNBP. Itu ya. Nah, TKA ya wajib kalian ikuti ya. Pilih mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan jurusan yang kalian minati. Oke. Dan jangan lupa ya kalian harus punya juga akun siswa untuk SNPMB-nya. Dan ini biayanya gratis ya SNBP jelas ya, karena memang tidak ada tes ya. Cuman mengisi pilihan jurusan ya, ngupload prestasi ya. Di websitenya nanti tinggal menunggu kelulusan aja ya. Kayak lanjut ya. Ini ketentuan khusus di SNBP 2026 ya. Kurikulum sekolah ya. Oke, jadi kurikulum yang sekarang kurikulum 13 dan juga kurikulum merdeka ya. Nah, lanjut ya. Nah, kuota sekolah ya. Ini kuota sekolah maksudnya apa gitu ya. Dan juga siswa eligible nih nyambung ya. Jadi kuota sekolah itu adalah kuota siswa eligible yang bisa mengikuti SNBP ya. Diambilnya dari mana ya? Dari akreditasi sekolah. Jadi kalau sekolah kalian akreditasinya AA ya, itu diambil 40%. Kalau B 20%, kalau C 5%. Dan ada tambahan kuota 5%-nya kalau menggunakan e-rapot ya. Wis tahu Akang ya. Sangat sedikit sekali sekolah yang menggunakan e-rapot. Dikit banget ya. Sangat sedikit sekali, ini pantauan dari monitoring PDSS tahun lalu ya. Bahkan di Kota Tasikmalaya itu hanya 3 sekolah saja. Ini contoh ya, Kang jelasin ya. Jadi kalau misalkan sekolah, misalkan nih SMAN 1 Tasikmalaya ya, jumlah siswa IPA dan IPS nih, IPA ada 200 orang, IPS ada 100 orang misalkan ya. Nah, karena akreditasinya A nih diambil 40% saja ya. Yang IPA 40% dari 200 berarti 80 siswa eligible ya, yang berhak ikut SNBP ya. Jadi sisanya 60% itu nggak bisa ikut SNBP. Nah, tadi yang IPS beda lagi ya. Jadi bukan ranking paralel ya, tapi ranking per jurusan ya. Termasuk yang SMK juga ya. Jadi tadi 40% yang IPS nih ada 100. 40% dari 100, 40 ya. 40 siswa saja kuota sekolahnya. Nanti diperingkatkan oleh sekolah. Lalu 40 besar itu ya. Contoh tadi itu masuk ke dalam siswa eligible. Jadi siswa eligible itu siswa kelas 12 yang berhak ikut SNBP ya. Dan harus mempunyai nilai TKA juga ya. Nah, sisanya kemana sih yang nggak eligible? Nah, berarti yang nggak eligible ya teman-teman itu nasibnya seperti gap year ya. Kalian langsung ke jalur SNBT tes gitu ya, untuk ujian gitu ya di UTBK SNBT ya. Jadi teman-teman kalau mau bimbingan ya nggak masalah gitu ya. Kalau sekarang juga belum ada putusan kalian atau eligible atau tidak ya, tapi sebenarnya ya bisa dilihat gitu ya. Oh, kalau ranking kalian 10 besar saja gitu ya, atau belasan ya, itu masih bisa masuk eligible ya.
Tapi kalau ranking 20-an ya ke atas itu agak sulit ya. Kecuali kalau misalkan sekolahnya muridnya banyak gitu ya. Tinggal diambil aja gitu ya. Kayaknya kalau belasan juga bisa masuk. Jadi kalau ranking 30 ini agak susah untuk masuk eligible. Jadi udah pasti kelihatan kan gitu kan dari nilai rapot perankingan ya. Pastikan ya, apalagi ranking 1 2 3 itu pasti dia eligible tanpa harus menunggu pemeringkatan dari sekolah. Karena kan udah ada sebelumnya tuh semester waktu kelas 10 sama kelas 11 kemarin ya. Tinggal nunggu nilai kelas 12 yang semester ganjil yang sekarang kan. Gitu. Nah, lanjut ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke bawah. Kita bahas dulu SNBP ya, satu persatu nih. PDSS. Nah, pemeringkatan siswa nih ya. Pemeringkatan siswa nih ya, ini yang penting aja ya. Nah, pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah ya, memperhitungkan nilai rata-rata semua mata pelajaran pada semua semester ya, kecuali semester akhir berarti 5 semester ya, sampai kelas 12 semester 1 ya. Itu kalian totalkan caranya ya, perhitungkan nilainya, dirata-ratakan per mata pelajarannya, lalu dijumlahkan, lalu dibagi dengan jumlah mata pelajarannya. Itu nanti muncul rata-rata nilai ya. Nah, sekolah dapat menambahkan kriteria berupa prestasi akademik atau prestasi lain dalam menentukan peringkat siswa. Nah, ini juga bisa ya. Jadi prestasi, kalian punya prestasi akademik, non akademik, itu juga bisa menjadi penilaian gitu ya, penambahan untuk penilaian di pemeringkatan siswa eligible ini gitu ya. Termasuk untuk penilaian di SNBP juga sama ya, menggunakan 3 prestasi ya, bisa kalian lampirkan. Nah, makanya buat yang belum punya prestasi ya, ini nanti kakak dan platform STEM UTBK dan Info Webinar Indonesia ya, akan mengadakan kembali ya Olimpiade Nasional Spesial SNPMB 2026 ya. Mulai Oktober guys ya, tunggu 11-12 Oktober ya, jangan lupa ikutan pokoknya. Ini akan menambah ya penilaian di SNBP ya, dan juga untuk pemeringkatan siswa di eligible gitu ya. Nanti akan liatin ya yang udah lolos karena ikut Olimpiade Nasional yang akan bikin gitu ya. Kita lihat ya. Kita lanjut. Nah, pengisian data dan kebenaran data siswa eligible menjadi tanggung jawab sekolah ya. Nah, jadi PDSS itu ya, walaupun itu tugas sekolah, tapi kan harus tahu ya bahwa sekolah harus mengunduh bukti finalisasi PDSS. Tuh, ini penting ya. Jadi banyak yang dihiraukan kemarin ya, di tahun lalu ya. Ini Akang masih ingat ya, banyak sekali kan ya berita viral bahwa banyak ada ratusan siswa di sekolah A, B gitu ya, C, dan pokoknya di seluruh Indonesia ya ada. Apalagi ketika sekolahnya itu unggulan ya, artinya banyak siswa yang lolos SNBP, tapi sekolahnya gagal PDSS ya. Ini penting ya. Nanti Akang juga akan mengawasi ya, termasuk yang di Tasikmalaya nih yang pernah viral juga gitu ya. Tapi dia akan sebutin ya sekolahnya. Cek aja di TikTok Unsi Story ya, ada. Tapi nggak jadi gitu ya. Alhamdulillah ya, masih ada perpanjangan dari pihak SNPMB-nya. Akhirnya sekolahnya masih bisa daftar SNBP untuk siswa-siswanya. Jadi makanya selesaikan dulu nih finalisasi SNBP ya, biar siswanya bisa ikut SNBP gitu ya teman-teman. Nah, pemilihan program studi ya. Jadi di SNBP ini bisa memilih 2 program studi ya, baik 1 atau 2 di 2 PTN yang berbeda ya. Jadi boleh PTN akademik atau PTN vokasi ya, itu bisa ya. Nah, cuma ada syarat-syaratnya nih kalau di SNBP ini ya, beda sama SNBT itu bebas ya. Nah, kalau di SNBP ini permohonan program studi ya, jika memilih satu program studi ya, jadi misalkan nih akuntansi UGM, misalkan nih kalian sekolah di Tasikmalaya ya, itu kan provinsi Jawa Barat ya, kalian bebas memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Contoh nih dari Tasikmalaya, provinsi Jawa Barat kan ya, di SMN 3 Tasikmalaya misalkan ya. Nah,
ingin masuk akuntansi UGM sama akuntansi UNES, itu boleh ya, karena satu jurusan. Yang nggak bisa itu akuntansi UGM sama manajemen UNES misalkan, itu nggak bisa ya, karena itu kan dua jurusan. Nah kalau dua jurusan itu harus ya, salah satu program studinya itu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan asal sekolah gitu. Contoh tadi SMA 3 berarti Jawa Barat kan ya, si A ini misalkan ya, berarti harus pilih akuntansi UGM sama manajemen Unpad ya, itu baru bisa, karena Unpad kan masih seprovinsi ya dengan kota Tasikmalaya di Jawa Barat berarti kan ya. Nah daftar program studi dan daya tampung SNBP ya sudah bisa dilihat ya teman-teman, bisa dijadikan acuan juga untuk melihat peta persaingan yang ada gitu ya dari setiap jurusannya gitu ya. Kita lanjut teman-teman ya. Nah portofolio ya, ini bagi jurusan yang kalian memilih di pilihan 1 atau 2, olahraga ya, penjas PJKR, atau seni ya, tari atau seni musik ya, teater dan sebagainya, ini baru pakai portofolio ya. Kalau yang lainnya tidak perlu portofolio ya. Nah ini penting ya. Tapi ada akan ada penambahan juga ya dari akangnya setelah kemarin ikut webinar dari Komdikdasmen ya. Nah jadi ya ini komponen dan tahapan seleksi dan juga sanksi di SNBP ya. Jadi secara komponen seleksi SNBP itu dilihat dari nilai rapot seluruh mata pelajaran ya, dan diambil nilainya paling sedikit persentasenya ya, 50% ya. Jadi paling sedikit. Jadi kalau paling sedikit itu minimal bisa aja 55%, bisa 52% atau 60% juga bisa ya. Atau 70%, itu tergantung siapa? Tergantung PTN-nya ya. Jadi SNPMB ini hanya sebagai jembatan, sebagai wadah memfasilitasi seleksi masuk PTN aja. Tetap kembali yang menentukan lulus dan tidaknya itu adalah dari pihak PTN itu sendiri ya. Jadi ini tergantung dari PTN, bisa aja 80% atau 90% juga bisa ya. Nah kedua dilihat dari nilai rapot ya, paling banyak 2 mata pelajaran pendukung. Nah kalian tahu nggak mata pelajaran pendukung itu apa ya? Kita bahas ya. Jadi mata pelajaran pendukung program studi yang dituju jadi harus sesuai. Ini contoh aja, kalau kalian pilih jurusan manajemen, nah minimal kalian nilai rapot dan juga nilai TKA-nya ya ada, matematika kalau nggak ekonomi ya. Jadi harus yang sesinkron kalau SNBP gitu ya. Makanya disarankan tidak lintas jurusan ya, dari IPA misalkan ke Soshum ya, itu karena akan kemungkinan kecil ya, walaupun ada yang lolos ya, misalkan nih lintas jurusan di SNBP, walaupun ada ya yang lolos ya, tapi itu persentasenya sedikit ya gitu ya. Jadi usahakan kalau SNBP jangan lintas jurusan ya tuh ya. Dan atau portofolio, atau tadi contoh lagi nih, kalian memilih jurusan pendidikan biologi ya, atau kesehatan masyarakat. Nah apa aja mata pelajaran pendukungnya? Biologi kan ya, kimia, fisika, itu yang masuk gitu ya, itu akan dilihat ya. Dan juga portofolio tadi ya, bagi jurusan yang tadi ini yang 11 jurusan ini ya. Nah dan juga prestasi ya teman-teman nih, ini penting juga ya prestasi nih. Jadi kalian bisa menginputkan 3 prestasi terbaik ya maksimal, bisa 1, 2 atau 3. Apalagi kalau tingkat nasional, juara provinsi ya, atau peringkat berapa, misalkan peringkat 10 dari 300 peserta, itu akan menjadi nilai tambah ya, membantu kalian untuk lolos di SNBP aslinya guys. Kita lihat ya tuh ya, paling banyak 50%. Jadi ini maksimal diambil ya penilaiannya 50%. Jadi nggak bisa 55 atau jadi bisa aja 40 ya, atau 45 ya, atau 30 ya. Jadi nilai rapot, jadi komponen yang pertama nilai rapot. Nah kalau komponen kedua itu mata pelajaran pendukung, portofolio dan prestasi, itu digabungin ya.
Jadi antara ini aja digabungin ya. Cuman tadi ya waktu di webinar Komdasmen itu akan ada juga validasi dari nilai TKA. Cuman katanya itu tergantung dari PTN-nya masing-masing ya. Untuk komponen pertama dan kedua nih ditentukan oleh PTN masing-masing kan. Nah, termasuk juga nilai TKA juga akan dijadikan bahan pertimbangan ya. Tapi kalian nggak usah takut, yang penting TKA-nya dijalani, dipersiapkan, diusahakan yang terbaik ya, biar konsistensi nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 itu nggak terdegradasi ya gara-gara nilai TKA ya. Tenang itu teman-teman, jaga nilai rapotnya, TKA maksimalkan ya. Nah ya, prestasi ini penting ya, kita lihat ya, ini akan liatin ya tuh ya, ini lihat guys testimoninya ini ya. Ini Cahya Gemilang, dia lolos di sistem informasi Unsil ya. Ini ya ikut bimbingan guys. Jadi kalau kalian ingin ikut bimbingan juga bisa ya. Kalau mau daftar guys, satu kali bayar aja ya, cuman 250.000 aja. Udah dapat SNBP sama paket SNBT-nya juga ya. Jadi aktif sampai kelulusan SNBT ya, sampai bulan Mei ya, 30 Mei ya. Jadi buat teman-teman masih ada promo ya, bisa WA aja langsung guys. Ini yang langsung paket ya, dia nanti dapat tryout juga ya, sama Olimpiade juga dapat. Nih tuh ya, tuh dia dapat informatika ke Unsil ya. Itu juga ada dari PTN yang lainnya juga kok, banyak ya. Pendidikan sejarah tuh dia melampirkan 3 sertifikat Olimpiade nasional ya. Tuh ya, dari SMA Karangnunggal. Dari 6 nih lolos nyentuhin 2 sertifikat ya, pendidikan biologi itu Unsil ya. Ini dia juga lolos tuh batch 4 lolos. Jadi biasanya tuh dalam 1 tahun akan ada 6 batch ya. Teknik elektro juga nih Unsil ya. Tuh Unsil lagi ya. Ada kok nanti di unit yang lain tuh ya. Akuntansi Universitas Teguh Umar tuh kan ya. Ini testimoni real ya, bukan AI, bukan editing ya, bukan guys. Tuh ya, dia lolos juga di pendidikan fisika ya. 3 Olimpiade tuh dia nyentuhnya juga ya. Jadi buat teman-teman, nah, jadi nanti jangan lupa ikut Olimpiade nasionalnya ya. Ini nasional ya, bukan dari Tasikmalaya aja, nasional ya. Dari Aceh tuh ya, juga dari Sumatera juga ikutan tuh, pada ikutan ya. Dia lolos di UIN Sumatera Utara ya. Ini ada lagi yang lolos di PGSD Universitas Jember ya, tuh lolos ya. Ini lagi ya testimoni nih di 2024 ya, banyak ya. Tuh pendidikan IPS UPI ya. Ada yang ke Undip juga bisa ya, atau PTN juga ya. Tenang guys, apalagi Undip ya, kita sikat juga Undip nih guys. Oh ya, lolos lagi teknik sipil Unsil. Oh ya, real testimoninya guys. Oh banyak ya, jadi sudah banyak yang lolos teman-teman. Apalagi kalau mau bimbingan langsung ya, tuh Politeknik Negeri Semarang juga ada ya lolos akuntansi manajerial. Nanti bimbingannya yang SNBP ya, ada analisis rapot ya, terus tes peminatan untuk MBTI ya, dan juga konsultasi jurusan ya, strategi nilai rapot, mata pelajaran pendukung ya, pemilihan jurusan, termasuk untuk mengunggah sertifikat Olimpiade ya, sertifikat prestasi. Itu juga akan menjadi nilai tambah di SNBP ya. Dan juga ada tryout TKA-nya juga ya. Tuh dia Seman 1 Banjar ya, lolos agribisnis. Oh ya, peringkat 9 juga ya, apalagi peringkat 9 nih dari 400 peserta kan. Susah juga kan kalau dari 400 peserta gitu kan ya. Peringkat 20 dari 500 peserta ya. Oh teman-teman ya, siapa yang mau lolos ke Unsil ya, boleh WA guys. Ada yang mau banget lolos nggak nih gitu ya. Nanti akan liatin juga ya nilai rapot yang bimbingan ya. Nilai rapot terus sekolah-sekolah mana aja yang lolos ya.
Tuh dari Jambi juga ada yang lolos ya, Universitas Jambi Biologi Septika Jubir ya. Ini banyak yang dari luar pulau juga tuh ya. Tuh manajemen apalagi kesmas akuntansi ya teman-teman, banyak juga yang lolos. Gitu ya teman-teman, intinya kalau mau bimbingan ayo gitu ya, SNBP sama SNBT sekarang gitu ya, masih ada waktu ya. Dan ini jangan menunda-nunda gitu ya kesempatan yang ada ya. Kalau kalian benar-benar ingin masuk PTN ya di SNBP dan SNBT ya, prepare dari sekarang sih. Jangan prepare nanti ketika di 30 Maret ketika tidak lolos SNBP-nya gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Seleksi dilakukan dengan tahap. Nah, tahapan seleksinya, peserta diseleksi berdasarkan urutan pilihan program studi ya. Nah, jadi pilihan satu itu adalah prioritas ya, dan 90% lebih itu lolos di pilihan pertama ya. Yang lolos di pilihan kedua itu sedikit ya, cuman 10% aja. Nanti akan liatin datanya ya setelah ini setelah slide ini tuh ya. Dan juga ya, jangan, kalian kalau mau linjur juga nggak masalah ya, cuman tidak disarankan aja. Jadi memang tidak ada larangan untuk lintas jurusan gitu. Atau kalian misalkan punya pilihan jurusannya satu aja, pilih udah satu gitu ya. Kalau merasa nggak ada cadangan ya udah nggak usah diisi pilihan keduanya gitu ya. Jika tidak lulus pada seleksi pilihan program studi pertama, peserta akan diikuti pada seleksi pilihan program studi kedua. Nah, kenapa sih bisa 90% yang lolos di pilihan pertama dan 10%? Nah, kita bahas ya setelah ini. Ini ada sanksi ya. Sekolah yang terbukti melakukan kecurangan dapat dikenai sanksi hingga pembatalan pemesanan pada SNBP tahun berikutnya. Peserta yang dinyatakan lulus SNBP dan terbukti melakukan kecurangan dapat dibatalkan status kelulusannya ya. Jadi jangan curang, apalagi katro nilai ya, rapat apalagi ya. Peserta yang telah dinyatakan lulus SNBP tidak dapat mendapat daftar UTBK dan seleksi jalur mandiri dimanapun tuh ya. Jadi kalau kalian lolos di jalur SNBP ya, itu wajib diambil ya. Karena kalau nggak diambil ya tidak bisa mendaftar di UTBK ya, SNBT ya, sama jalur mandiri next year juga nggak bisa SNBT gitu. Jadi buat kalian ya harus matang dalam pilihan pertama gitu ya. Kalau misalkan pilihan kedua agak ragu ya, mending jangan disimpan gitu, takutnya nanti malah lolos di pilihan kedua nih. Lolos di pilihan kedua nih, ambil nggak gitu ya. Jadi jangan sampai nggak diambil ya. Nah, ini tanggal pentingnya ya. Kita bahas dulu SNBP ya, kita satu persatu ya biar paham ya. Pengumuman kuota sekolah ya 29 Desember udah mulai running. Sebenarnya TKA juga kan dari sekarang ya, ini udah mulai November ujiannya TKA. Nah, nilai TKA ini akan dikirimkan ya ke SNPMB, dijadikan nilainya di PDSS juga ya. Gitu. Masa sanggah kuota sekolah, registrasi akun sekolah SNPMB ya. PDSS sampai 2 Februari. Akun siswa ya mulai 12 Januari sampai 18 Februari. Ya, pendaftaran SNBP mulai 3 sampai 18 Februari. Dah, ya, tidak ada ujian, tidak ada apapun. Cuma kalian tinggal ngatur strategi, ngatur pemilihan jurusan, prestasi tadi ya, mata pelajaran pendukung, gimana aja gitu ya tips-tipsnya. Nah, kalau kalian ingin ikut bimbingan boleh guys. Kalau offline akan di Tasik boleh ya, di Kopi Kenangan ya yang di Simpang 5 boleh WA aja kalau mau offline ya. Kalau online bisa ya dimanapun pakai Zoom ya, sudah banyak yang daftar juga ya. Kalau kalian benar lolos asli guys, murah, cuman 250.000 aja satu kali bayar loh ya, bukan per bulannya, ini satu kali bayar aja. Dengan hasil pengumuman SNBP di 31 Maret. Ya, ini ada lumayan, biasanya itu 18 Maret ya. Sekarang jadi mundur 31 Maret. Masa unduh kartu peserta SNBP. Nah, jangan lupa kalian unduh ya. Unduh kartu peserta SNBP-nya juga ya, dan hasil SNBP-nya juga jangan lupa disimpan. Nah, nanti SNBT kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi ini akan lihatin ya. Kalian harus tahu kan ya data di tahun lalu seperti apa hasil SNBP-nya nih, akan lihat ini. Dan 2024 ya, cuman nggak terlalu lengkap yang 2025 kemarin ya nih.
Kayak pertama kakak akan bahas hasilnya, ini resmi ya dari SNPMB nya. Hasil seleksi SNBP 2025 ya, waktu kemarin ya 18 Maret kan ya. Jadi mundur 12 hari ya untuk tahun depan ya. Kita bahas data pentingnya tuh ya. Ini daya tampung yang ada ya seluruh Indonesia, seluruh PTN ya. Kita lihat ya. Memang di SNBP ini tidak terlalu banyak ya. Cuman 20% saja ya. Dan ketat ya. Walaupun hanya kelas 12 eligible saja ya. Tuh ya, tahun lalu di 2024 ya 2025 ya 951 pendaftar guys SNBP tuh ya. Oh, eligible cuma nih yang sampai finalisasi itu. Dan juga ada pendaftar KIP kuliahnya sebanyak 255.000 sekian ya untuk yang KIP kuliah nih. Ke bawah ya, tuh paling banyak sekolah di SMA ya, tuh ya ikut SNBP ya. Total nih ya ada 776.515 siswa pendaftar SNBP 2025 ya. Dan kalian tahu ya, lihat rata-rata ya, pilihan pertama ya ada 733.000 sekian, pilihan kedua 580.000 sekian, yang daftar ke kuliah 242.000 sekian ya. Nah, lihat yang diterima ya. Yang diterima pilihan pertama itu cuman 136.990 ya. Bener kan ya? 90% ya. Karena ini 13.000 ya yang diterima di pilihan kedua yang lolos nih ya. Itu cuma 13.557 ya. Jadi 10% dari ini kan dari pilihan pertama kan ya. Gitu. Dan yang diterima di kuliah 50.553 siswa ya dari total pendaftar ini ya. Jadi banyak sekali kan yang gak lolos. Ya kalau kita kurangin, ini teman-teman bisa hitung ya. Dari total pendaftar 745.000 siswa ya, yang lolos 150.000. Berarti 595.000 siswa itu gagah di SNBP. Jadi sangat banyak sekali kan yang gak lolosnya. Itu teman-teman ya. Ini yang PTN Bekasi ya. Jadi politeknik ya. Tuh ya, ini penerima terbanyak lah ya. Tuh ini untuk KIP kuliah terbanyak ya, bisa dilihat ya teman-teman. Ada di paling atas Malikus Saleh ya 2.000 untuk KIP kuliahnya nih. Ini jumlah mahasiswa paling banyak diterima di UNESA ya. IPB juga 4.000-an tuh banyak ya. Nah, paling ketat ya. Ini paling ketat ya. Jadi berdasarkan diterima daya tampung yang ada dengan peminat ya. Ilkom UNJ ya 16 yang diterima. Sementara pendaftarnya ya 1.429 loh. Banyak sekali kan ya. Begitu mau jurusan yang lainnya nih itu ya. Oh, kita ke bawah lagi. Ini Bekasi ya. Nah, kita lihat perbedaan di 2024 ya untuk datanya. Nih ada ya, tuh Kang ya. Ini 2024. Kita bahas juga ya guys. Paling pentingnya masih sama ya. Kita lihat yang pentingnya. Totalnya waktu itu ada 650 pendaftar ya. 659.000 pendaftar. Tuh sama kan ya? Lihat yang lolos. Pilihan 1 113.000. Pilihan kedua yang lolos 12.000. Ya. Jadi memang sangat-sangat ketat ini ya. Jadi kita harus atur strategi pemilihan di SNBP untuk jurusannya. Nah, jumlah PTN dengan pendaftar terbanyak nih 2024 itu datanya lebih lengkap ya. Sekalian cek ya, ini bisa dijadikan acuan juga untuk di 2026 ya. Bagi kalian PTN yang dituju, kalau nggak ada di 20 besar berarti itu sekitar belasan ribu ya. Kayak Unsil nih kayaknya sekitar 12-an ribu atau 13 ribuan ya untuk di SNBP ya. Kalau SNBT beda lagi, nah ini hasil SNBP ya.
Ini Politeknik juga, barangkali teman-teman ada yang ingin ke Politeknik ya. Ini jumlah pendaftar terbanyak Politeknik negeri ya. Nah, ini yang lulus di SNBP paling banyak, kembali lagi ya UNESA, karena UNESA ini paling banyak jurusannya ya. Kuotanya juga pada banyak-banyak ya, UNESA ya. Ini vokasi ya, Politeknik negeri. Nah, ini paling ketat ya, UPI manajemen di 2024 ya, SNBP hanya 25 orang yang lulus dari 2.227 siswa ya. Kedokteran ya, paling banyak kedokteran, farmasi, keperawatan kan ya, Ilkom juga ya. Ini bisa kalian lihat juga di websitenya SNPMB ya. Ikip kuliah ya. Ini kalian harus menilai keketatan ya, melihat keketatan dari SNBP ya, tiap jurusannya ya. Kalian harus cermati baik-baik. Nilai raport juga ya, nilai mata pelajaran pendukung juga itu sangat penting ya. Itu buat teman-teman ya yang mau lolos SNBP, boleh komen guys. Kalau ada pertanyaan boleh komen di video ini ya, atau nanti follow aja dulu @unsilstory ya. Kalau di YouTube jangan lupa subscribe YouTube Info Bina Indonesia, karena kakak akan update info lengkap di sini ya. Kalau live tanya jawab itu di Instagram @unsilstory ya teman-teman. Untuk semua PTN ya, mau ke Unsil apalagi di Tasik ya, di Bandung ya, atau UGM, UI dan sebagainya juga boleh guys teman-teman. Jangan lupa subscribe dan follow ya. Dan kalau kalian bimbingan ya, memperbesar peluang lolos, ada metodenya ya, dan ini sudah dipakai ya sejak 2019 ya, sudah banyak yang lolos juga. Ya, akan liatin deh testimoni yang lolosnya ya, bareng STUTBK, Info Bina Indonesia, dan juga Unsil Story ya teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.